pada rumah sakit biasanya peserta BPJS selalu dibelakangkan dibandingkan dengan peserta umum atau peserta yang membayar. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap masalah ini? Hebat sekali pertanyaan. BPJS selalu dibelakangkan daripada peserta umum. Jadi begini. Jadi sejak dikeluarkannya peraturan tentang BPJS, kalau dulu ada Askes, ada JKN dan segala macam program kesehatan itu, rumah sakit prinsipnya tidak boleh menolak pasien. Itu dulu yang kita pegang rumah sakitnya, tidak boleh menolak pasien. Nah, rentetan daripada tidak boleh menolak pasien, maka konsekuensinya adalah rumah sakit itu harus melayani seluruh pasien, apapun jenisnya. Dia mau bisa bayar, mau tidak bisa bayar, kita harus layani dia. Tidak ada di rumah sakit kita ini mengedepankan atau image yang berkembang bahwa kita harus mengedepankan yang umum, mungkin karena umum gayanya gampang kan. BPJS kita harus klaim dulu ke sana BPJS. Kalau umum kan langsung kita dapat, langsung kita layani, langsung dapat duit. Kalau BPJS urus dari sana. Nggak boleh kita, rumah sakit tidak boleh. Karena rumah sakit ini lebih kedepankan fungsi sosialnya dia. Bahkan orang yang tidak bisa bayar saja kita tidak bisa menolak. Maka gubernur bagi masyarakat NTB yang tidak memiliki BPJS, tidak memulai JKN, memiliki JKN, itu menyiapkan itu dana sosialnya. Sehingga rumah sakit itu bagi masyarakat miskin yang tidak terfasilitasi oleh BPJS dan sebagainya itu dilayani dengan dari dana pemerintah provinsi. Sehingga apa yang mungkin adik-adik dengar bahwa kita rumah sakit ini mengedepankan yang umum dari BPJS itu sama sekali tidak benar ya. Jadi sekali lagi bahwa kita ini lebih besar fungsi sosialnya. Setelah masalah BPJS, apakah ada masalah-masalah lain Pak selain yang kita ketahui kalau BPJS itu dibelakangkan dibandingkan dengan masalah orang yang bayar? Namanya kita mengurusin rumah sakit ini bagaimanapun organisasi yang besar. Sebuah rumah tangga besar, di dalamnya berbagai macam urusan, walaupun dia satu sektor kesehatan ya. Tapi kesehatan itu ya kalau boleh ada poligon-poligon kecil di dalam kesehatan itu kan. Kayak misalnya ada poligon rawat inap, ada poligon ya pokoknya kan tersusun dari beberapa poligon. Poligon-poligon tentunya tidak semuanya sempurna bulat gitu. Ada yang lonjong, ada bahkan separuh bulat. Ada saja masalah. Yang sekarang sering berkembang di kita adalah yang mungkin ada pernah baca di koran, cenderung terkait dengan ketersediaan obat misalnya. Kita harus mengakui itu, ketersediaan obat memang kita sering menjadi kendala. Kenapa? Kita terkendala seringkali dengan bahwa obat tidak bisa dibeli sembarangan, itu dulu pertama ya. Kemudian ada LKPP, Lembaga Pelelangan Barang Negara ini, ada yang dia menyusun e-katalog daftar-daftar obat. Jadi kita tidak bisa membeli obat sembarangan pertama, kemudian tidak bisa membeli obat dengan harga semau kita. Kita nunggu dulu proses-proses itu, baru seringkali itu yang menyebabkan kita terhambat obat-obatan. Tapi untuk memfasilitasi itu, kita bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatasi permasalahan obat. Kita bekerja sama dengan apotek. Nanti apotek yang kita bayar, silakan pasien yang butuh obat misalnya di rumah sakit tidak ada, dia pergi ke apotek. Dia pergi ke apotek, ambil obat, pulang ke sini lagi, nanti rumah sakit yang bayar ke apotek. Jadi itu permasalahan mendasar di rumah sakit cenderung terkait dengan masalah obat. Kemudian alat-alat kesehatan, tapi kita terus berupaya untuk memenuhi standar alat-alat kesehatan kita miliki. Sehingga ke depan kita berharap rumah sakit ini bisa lebih melayani pasien dengan baik, terutama masyarakat di Pulau Sumbawa. Karena sekali lagi rumah sakit ini, Rumah Sakit Manambay Abdul Qadir ini sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai sebuah rumah sakit rujukan regional. Ya, kan tadi kita udah ngobrol tentang BPJS dan juga permasalahan yang dihadapi rumah sakit ini. Nah, masih berkaitan dengan kehumasan ya Pak. Humas itu kan fungsi dasarnya kan sebagai penghubung antara perusahaan dengan masyarakat serta membangun citra di mata publik seperti itu. Nah, biasanya untuk tujuan itu humas itu tidak lepas kaitannya dengan media massa. Nah, lalu bagaimana humas rumah sakit ini hubungannya dengan media massa? Iya. Kalau jawaban singkatnya kan hubungannya baik-baik saja ya. Enggak maksud. Ya. Enggak baik-baik. Hubungannya baik-baik saja, dalam artian begini.
bagaimanapun betul kita mengakui, jangankan kita sebuah organisasi besar ya, rumah tangga kita aja tanpa humas kan siapa yang mengenal kita? Ketika kita baru menikah, acara resepsi itu salah satu fungsi humasan tidak? Fungsi humasan. Apa fungsi humasan di situ? Kita sosialisasi ke orang. Hai orang-orang masyarakat, saudaraku, teman-teman, saya sudah nikah loh, ini pasangan saya kan gitu. Nah, apalagi kita rumah sakit yang besar. Beberapa kegiatan kita tetap menjalin kerjasama dengan media cetak terutama ya, karena kita bagaimanapun di Sumbawa ini kan masih yang banyak beredar ya media cetak, media elektronik kita masih sedikit. Beberapa kegiatan kita selalu menghadirkan kadang-kadang media cetak ya untuk meliput meliput kegiatan-kegiatan kita. Bahkan kadang-kadang kalau ada hal-hal ya tadi misalnya adik mengatakan ada permasalahan yang berkembang di masyarakat gitu. Jadi media cetak tidak serta-merta mengangkat ke dalam tulisan, tidak. Dia datang konfirmasi baik-baiknya kita. Kita memberikan penjelasan apa sih istilahnya kalau dia itu Mas Ansor? Klarifikasi. Jawab, klarifikasi itu yang kita lakukan. Itu apa? Kenapa itu sampai terjadi? Karena kita punya hubungan yang baik dengan media cetak gitu kan. Bahwa kita memang ya kita setiap hari itu ada berapa media cetak yang kita terima ya? Sekitar 4 media cetak kita berlangganan di sini. Ya tidak hanya berlangganan korannya saja. Kadang-kadang kita kalau ada informasi yang perlu kita sampaikan, kita tinggal ya tidak perlu kita undang pakai resmi, kita tinggal SMS, telepon, ya kita ada berita bagus nih, datang dia. Seperti itu. Itu karena apa? Karena memang ada kita ikatan emosional dan hubungan yang baik dengan media.